rekomendasi yang diamanahkan kepada saya untuk menjadi calon wali kota Surakarta yang diusung PDI Perjuangan pada Pilkada Kota Surakarta 2020. Rekomendasi ini bagi saya adalah suatu kehormatan sekaligus tanggung jawab untuk bisa memenangkan kontestasi Pilkada Kota Surakarta 2020. Saya dan Pak Teguh akan segera melakukan komunikasi intensif, koordinasi, dan konsolidasi ke internal jajaran pengurus DPC, anak cabang, hingga tingkat ranting. Hari ini akan saya catat sebagai hutang pertama saya kepada Bapak Ibu sekalian. Dan hutang ini akan saya bayar dengan kebijakan yang mensejahterakan masyarakat Solo. Merdeka! Itu kan sebuah kompetisi. Kompetisi itu bisa menang, bisa kalah. Kalau kalian punya anak, anaknya itu nggak bisa, jangan dipaksa-paksa. Jengkel loh saya. Putra dan menantu Presiden Joko Widodo siap terjun ke arena pemilihan kepala daerah memperebutkan kursi wali kota di tahun 2020. Banyak yang bersuara miring, namun anak-anak istana itu jalan terus. Sang ayah ikut merestui. Nggak ada dinasti, saya ini kan ikut kontestasi, bisa menang, bisa kalah, semuanya tergantung pilihan masyarakat, nggak ada dinasti. Saya ikut kontestasi, bisa menang, bisa kalah. Ya. Dari Pak Jokowi melihatnya langkah yang diambil Mas Gibran. Ya tanya ke Bapak aja. Ke politik kok pakai nanya, ke politik. Bukan fix. Beberapa bulan di penghujung tahun lalu, suasana politik di kota Solo, Jawa Tengah menggeliat. Wilayah kekuasaan PDI Perjuangan itu mendapat tekanan di internal partai. Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Solo telah bersiap mendeklarasikan pasangan bakal calon Pilkada Wali Kota Solo 2020. Hasil deklarasi bubar, ada putra Presiden Joko Widodo yang kepincut ikut kontestasi politik di Solo. Gibran Rakabuming Raka muncul. Jago PDIP Perjuangan di Kota Solo, Ahmad Purnomo, tersingkir. Itu realita yang harus saya hadapi. Saya kan tidak bisa berbuat apa-apa, diberitahu. Ya saya hadapi, saya terima. Itu realita politik yang saya hadapi, yang tentu saja menurut saya kok begitu ya. Rupanya tak sulit bagi Gibran untuk mendapat tiket maju di gelanggang Pilkada Kota Solo. Jurus politik sowannya Gibran ke petinggi PDIP Pusat berujung rekomendasi. Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati akhirnya menjatuhkan pilihan kepada pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa ikut Pilkada Kota Solo 2020. Suara DPC PDIP Kota Solo tak berkutik. Yang penugasan dari partai kan tetap Pak Pur sama Pak Teguh yang dari anak ranting PAC. DPC kan tinggal membawa ke DPP aja. Restu Megawati terhadap Gibran sudah diperkirakan sejak awal. Meski mengorbankan kader seniornya yang juga wakil wali kota Solo saat ini Ahmad Purnomo, PDIP Perjuangan yakin dengan pilihan ketua umumnya. Gibran pun siap masuk ke gelanggang Pilkada Kota Solo. Sang ayah merestui langkah putranya. Itu sudah menjadi keputusan. Tanyakan langsung ke anaknya langsung. Itu kan sebuah kompetisi. Kompetisi itu bisa menang, bisa kalah. Terserah rakyat yang memiliki hak pilih. Siapapun
punya hak pilih dan hak dipilih. Ya kalau rakyat nggak memilih gimana? Ini kompetisi, bukan penunjukan. Pada seneng tuh lihat Gibran seneng semua. Hah? Ya, hari kerja terus. Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus, saya kan kerja. Kemarin kan di salah satu media itu saya dikatain apa? Anak haram toh, karena nggak pernah ikut kampanye. Enggak, kalian ke Solo, kalian lihat aktivitas saya kayak apa. 6 tahun lalu, Gibran muda memang sama sekali tidak tertarik politik. Saat sang ayah kampanye calon presiden pun, Gibran memilih tak ikut campur. Pada Juli 2019 lalu, nama bos Chili Pari Catering itu mendadak masuk dalam survei politik bakal calon wali kota Solo oleh Universitas Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Hasilnya, popularitas Gibran mencapai 90%, mengalahkan Ahmad Purnomo dan sang adik Kaisang Pangarep. Entah apa yang mempengaruhi putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Gibran mendadak kepincut panggung politik pada pertengahan tahun lalu. Gibran pun buru-buru mendaftar sebagai kader Partai PDI Perjuangan beberapa bulan kemudian. Memilih mengikuti jejak sang ayah, lulusan Universitas Teknologi Sydney, Australia tahun 2010 itu ingin menjadi penguasa kota Solo, Jawa Tengah. Mas Gibran ini kebetulan saja putra presiden, anak muda, kemudian juga latar belakang usaha, itu pun juga bukan barang baru di tempat kita kan. Mas Gibran begitu tingkat kesungguhannya cukup ya, dan kita juga melihat ada konsistensi sikap politik. Presiden Jokowi ini malah saya katakan adalah praktek politik yang paling kental dalam sejarah politik dinasti era reformasi. Paling kental itu karena hampir semua indikator yang disebut dengan politik dinasti itu ada. Apa aja itu, Pak? Pertama adalah pertalian darah dan perkawinan, ada. Dengan Bobi kan hubungan perkawinan kan. Kedua, yang bersangkutan masih menjabat, aktif sebagai presiden. Anda bisa bayangkan itu. Yang lain tidak menjabat gitu. Yang ketiga, tidak ada basis politik dari orang-orang yang sebelumnya, sama sekali tidak ada. Gitu. Dan oleh karena itu yang keempat, mereka hanya mendapatkan berkah nama baik, nama besar dari Pak Jokowi. Tak hanya Gibran Rakabuming Raka yang kepincut menjadi penguasa daerah. Bobi Afif Nasution, sang menantu Joko Widodo pun berniat menjadi wali kota Medan, tempat kelahirannya. Pria alumnus IPB tahun 2014 itu menggunakan Partai Banteng Moncong Putih jadi kendaraan politiknya menuju penguasa kota Medan. Padahal sejak awal, tiket wali kota Medan digadang-gadang milik Akhyar Nasution, kader senior PDI Perjuangan yang juga PLT wali kota Medan saat ini. Apakah nasib Akhyar Nasution akan sama dengan Ahmad Purnomo? Tersingkir oleh hasrat politik anak-anak istana. Gini, partai itu kan melihat dari apa yang kita usung nantinya ya. Maksudnya
bagaimana visi misi kita, bagaimana setiap kandidat itu bisa memastikan tujuannya itu memang benar-benar untuk membangun Kota Medan. Untuk menghadapi Pilkada Kota Medan ke depan, rencananya kita akan bersama-sama ya, Bang ya, sama, dan ini akan diteruskan ke DPP masing-masing. Dan insya Allah kita akan berjalan bersama-sama. Seteru dua Nasution itu memecah suara PDI Perjuangan di daerah. Sebagian mendukung Akhyar Nasution, sebagian lainnya menyambut Bobi Nasution. Akhyar gencar mencari dukungan di daerah, sementara Bobi melobi dukungan dari Jakarta. Di markas Banteng, elit PDI Perjuangan rupanya menaruh hati pada Bobi. Karena ke depan akan terjadi proses regenerasi di dalam kepemimpinan baik di lokal maupun di nasional. Jadi kemarin terus terang saya sampaikan bahwa saya mengusulkan supaya Mas Bobi ya untuk dicalonkan dari PDI Perjuangan dengan bekerja sama dengan partai-partai yang lain. Dua jago istana di arena Pilkada 2020 ini memang mendapat banyak sorotan. Figur ayah dan mertua yang masih menjabat presiden menguntungkan panggung politik Gibran dan Bobi. Ya, setiap warga negara itu mempunyai hak politik untuk bisa maju dalam satu pertarungan atau pertandingan yang disebut pilkada. Jadi itu adalah hak politik setiap warga negara. Sekarang ini kan era pemilihan langsung, jadi rakyat yang akan memilih, biarkan rakyat yang memilih. Ini sebetulnya lebih memprihatinkan lagi begitu ya, karena hampir sama sekali mengabaikan etik demokrasi gitu. Sudah tidak peduli. Geliat politik keluarga di arena Pilkada 2020 kian menguat. Sejumlah calon kepala daerah dari lingkaran dalam pemerintah bermunculan. Setelah anak dan menantu Presiden Joko Widodo, giliran putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin ambil bagian. Siti Nur Azizah berniat menjadi calon wali kota Tangerang Selatan. Tempat yang sama juga diperebutkan oleh keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati. Ada Gerindra dan PDI Perjuangan di belakang Saraswati. Mereka menganut paham demokrasi minimalis gitu loh, Mas. Demokrasi minimalis itu yang penting nggak melanggar aturan, kira-kira gitu ya. Tapi etikanya nggak ada, tanggung jawab publiknya nggak ada. Pilkada Tangerang Selatan, Banten akan jadi arena pertempuran politik dinasti paling panas tahun ini. Wilayah kekuasaan Airin Rahmidiani itu diincar kekuatan politik pusat. Kekuatan politik daerah tak tinggal diam. Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, siap menggantikan dominasi wali kota Airin. Keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati, juga siap menghadapi Putri Wakil Presiden itu memperebutkan wilayah Tangerang Selatan. Sementara Benyamin Daphni, keponakan Airin Rahmidiani, yang juga putra Bupati Serang Ratu Tatung Hasanah, siap mempertahankan wilayah politiknya. Pilkada 2020
benar-benar jadi pesta demokrasi bagi putra-putri keluarga politisi. Anda coba melakukan identifikasi di DPR RI misalnya, kemudian turun ke DPRD kabupaten, provinsi dan kota. Itu yang namanya dinasti luar biasa. Dan dinasti itu tidak hanya antara pemegang kekuasaan di legislatif, misalnya eksekutif, misalnya bapaknya gubernur atau bapaknya bupati. Ini juga terjadi dinasti di dalam internal partai. Si kandidat sendiri tak mampu mengukur diri, ukurlah bajumu sesuai dengan tubuhmu. Jangan kemudian hanya karena Anda punya modal, maka kemudian merasa dirinya layak untuk menjadi pemimpin lokal. Setelah putra-putri presiden dan wakil presiden maju sebagai calon wali kota pada Pilkada tahun 2020, giliran sejumlah menteri siap menyokong keluarganya berlaga di gelanggang pemilihan kepala daerah tahun ini. Menteri Sekretaris Kabinet yang juga politisi senior PDI Perjuangan mendukung putranya Hanim Dito Himawan Pramono sebagai calon Bupati Kediri, Jawa Timur. Dito hampir dipastikan menjadi pasangan tunggal pada pemilihan Bupati Kediri. 3 partai politik yaitu P3, PKS, dan Partai Demokrat belum memberikan suara dukungan. Kursi ketiga parpol itu pun tak memenuhi syarat mengusung calon lawan bagi Dito. Menjadi kepala daerah rupanya menarik minat para putra-putri politisi. Nama besar keluarga di pemerintah pusat menjadi modal politik paling utama. Kondisi ini terus menyuburkan politik dinasti di kemudian hari. Ada kuasa istana di panggung pemilihan kepala daerah.